Ibu dosen. Akhirnya nih ya, kita di kampus ini ada waktu buat berdua. Shh, udah nggak apa-apa. Yang lainnya nggak ada di sini kok. Tadi aku udah ngecek semuanya di sekitar ruangan kita yang ini. Kayaknya sih nggak ada orang. Ya kalaupun ada orang juga pasti bakal cuma lewat aja. Lagian pintunya juga udah aku kunci ya kan. Nggak apa-apa kan. Sekali-kali kita berdua habisin waktu berdua nih cuma buat ngobrol, ya kan? Nggak harus main-main kasar kan? Hah? Atau ibu dosen mau main sesuatu yang kasar? Nggak lah ya. Kayaknya nggak ada salahnya kalau kita ngobrol sesekali, ya kan? Lagi pula juga aku ada sesuatu yang pengen aku ceritain sama ibu dosen. Ya, aku tahu kok kalau ibu dosen juga gregetan pengen main sesuatu, tapi ya udah itu nanti aja. Kita ngalir aja, kita ikuti topik obrolannya, biar kita ikutin suasananya, kita happy dulu dan kita bisa bangun hubungan kita biar lebih intens lagi. Ya kan? Masa ya si ibu cuma pengen aksinya aja. Intensitasnya kan harus ditambahin lagi, Bu. Iya kan? Nah, jadi aku sengaja manggil ibu dosen ke sini biar kita bisa quality time bareng. Ya meskipun ini masih di jam kerjanya ibu dosen, aku juga nanti masih ada kelas, jadi mungkin kita nggak bisa terlalu panjang waktunya. Jadi ya mohon pengertiannya aja lah ya. Tapi nggak apa-apa, masih ada hari-hari yang lain kok. Atau mungkin nanti malam, tengah malam, aku bisa pura-pura jadi maling yang masuk diam-diam menyelinap ke kamar ibu terus langsung rar. Langsung memangsa wanita yang sedang tidur pulas. Nggak apa-apa, biarin aja ibu dosen berfantasi yang liar-liar. Nggak apa-apa. Lagi pula ibu dosen juga lucu kan. Oh iya maaf ya, aku dari tadi manggilnya ibu dosen ya. Oke. Ini di sini nggak ada orang, cuma ada kita berdua, jadi kita pakai bahasa yang kasual aja. Kamu tuh lucu ya. Tiap kali kita berdua kayak gini, suasana ruangannya tuh seakan-akan jadi apa ya? Vibe-nya tuh jadi aneh. Sepi, tapi dari sepinya itu bikin detak jantung ibu tuh makin kedengeran. Jelas di telinga aku. Kamu gak sadar ya? Kamu gak sadar kalau aku juga memperhatikan itu. Tapi tenang aja, gak usah takut. Justru itu yang selalu aku tunggu. Setiap detik juga aku selalu perhatiin kamu. Aku tahu tubuh kamu nih selalu ngirim sinyal yang beda sama mulut kamu. Maksudku gini. Ketika aku bertanya sesuatu, bukan soal pelajaran, bukan soal mata kuliah, tapi tentang hubungan kita, apa yang akan kita lakukan. Dan ketika aku menawarkan sesuatu, ibu selalu bilang, enggak, jangan, aku enggak mau, atau mungkin lepasin. Iya, mulut kamu tuh bilang kayak gitu, tapi mata kamu nih, ekspresi wajah kamu nih, itu justru sebaliknya, nyuruh aku buat terus deketin kamu dan ngelakuin yang gak kamu mau. Gini, ibu dosenku sayang, aku tahu kamu itu adalah orang yang kuat,
terutama kuat di depan semua mahasiswa yang lain. Tegas, disiplin, kelihatan dingin, bahkan kadang terlihat cuek. Tapi waktu aku yang dekat, waktu kita lagi berdua, semua karakter ketika kamu menjadi dosen itu semuanya hilang. Kamu gak bisa pura-pura lagi. Karena aku tahu ada sisi lain di dalam diri kamu yang gak bisa disembunyiin. Sisi yang suka aku perhatiin, bahkan suka aku paksa buat aku keluarin. Aku paksa biar bisa keluar, biar kamu nurut, biar kamu mau dengerin aku, dan kamu terpesona sama itu. Gak apa-apa. Kalau misalkan kamu masih denial, ya it's okay lah. Gak apa-apa. Kita udah beberapa kali menjalani hubungan kayak gini kan. Jadi aku udah gak kaget kalau misalkan kamu masih ada rasa penolakan. Iya yang aku bilang. Mulut kamu bilang enggak. Tapi muka kamu itu gak bisa bohong. Jangankan dari mata atau wajah, dari gestur kamu juga udah kelihatan. Semakin aku tekan, semakin aku paksa ibu buat natap aku, buat deket sama aku, semakin kamu kepengen. Iya kan? Lagian juga ya, nih aku kasih tahu. Logikanya ya, meskipun aku seorang cowok dan tenagaku jauh lebih besar daripada tenagamu, kalau emang kamu bener-bener gak suka sama aku, gak suka sama perlakuan aku, harusnya kamu tuh udah dorong aku terus pergi dari sini, pergi dari aku dari kemarin. Atau mungkin oke, kita pakai posisi kita berdua. Aku seorang mahasiswa dan kamu adalah seorang ibu dosen. Secara teknis kamu bisa laporin aku ke polisi. Iya kan? Tapi nyatanya enggak. Nyatanya enggak sama sekali. Kamu tuh punya kuasa. Kamu tuh punya sesuatu yang bisa kamu gunakan buat bela diri. Buat membela diri kamu dari tindakan aku yang gak kamu suka. Tapi kenapa kamu masih diem aja? Kenapa kamu malah mau aku mainin? Kenapa kamu masih biarin aku buat deketin kamu terus, ha? Karena aku kasih tahu ya, itu karena jauh di hati kamu ada bagian kecil, bagian gelap yang selalu kamu sembunyiin dari semua orang. Yang sebenarnya aku bisa jamin 100% kamu juga menikmati ini. Apalagi dengan kondisi yang seperti ini. Kita berhimpitan di sebuah ruangan kecil, gak ada orang sama sekali. Tubuh kita berhadapan, berdekatan. Bahkan bukan hanya berdekatan, tapi nempel satu sama lain. Dan aku adalah satu-satunya orang yang bisa nyentuh bagian itu. Aku adalah satu-satunya orang yang sekarang punya kekuasaan buat ngendaliin tubuh ibu. Buat megang apapun yang aku mau dari bagian tubuh ibu dosen. Atas, bawah, atau mungkin yang belakang, terserah aku. Karena aku yakin mau aku sentuh di bagian manapun, kamu gak akan pernah nolak, ya kan? Bayangin aja ya, Bu, ya. Coba kamu bayangin aja dulu. Kalau aku ada terus di samping kamu kayak gini, aku yang jagain ibu. Aku yang awasin tiap langkah kamu, ibu dosen. Aku yang nentuin siapa yang boleh deketin ibu, siapa yang gak boleh. Pasti kedengarannya gila kan? Pasti mulut kamu bakal bilang, kamu jangan
semena-mena kayak gitu sama ibu. Kamu jangan kurang ajar sama ibu. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu itu gak ada hak buat ngatur ibu. Iya, aku tahu. Aku udah bisa nebak apa yang kamu bilang. Apa yang bakal kamu lontarkan dari mulut yang manis ini. Dan kedengarannya gila ya. Pasti kedengarannya gila. Tapi aku yakin kamu pasti suka diperlakukan kayak gitu kan. Dibelenggu, tapi justru ngerasa nyaman. Ditakut-takutin, tapi malah bikin makin penasaran. Shh, jangan tutupin pipi kamu. Ya, aku tahu, aku bisa ngelihat dengan jelas kalau kamu tuh lagi senyum. Kecil. Dan ya, semakin kamu diancam, semakin kamu ngerasa senang. Semakin kelihatan juga senyuman kamu yang kecil, yang tipis, tapi manis. Dan aku suka. Aku suka sama sifat ibu yang kayak gini. Yang gak semua orang tahu. Gak semua bisa orang lihat. Tapi cuma aku. Aku satu-satunya yang bisa bikin ibu kayak gini, ya kan? Iya kan? Hah? Tapi ibu tenang aja. Untuk sekarang ibu gak usah ngerasa takut, gak usah ngerasa khawatir. Karena mau gimana pun aku bakal tetap jaga rahasia ibu. Karena ya, aku gak pengen hubungan kita rusak gitu aja. Karena sayang banget kan, hubungan dosen sama mahasiswanya yang udah terlanjur intens kayak gini, tiba-tiba rusak. Karena banyak orang yang mungkin gak akan setuju sama hubungan kita. Bahkan mungkin ada yang cemburu, terus mencelakai salah satu dari kita. Ya, jadi ibu tenang aja. Kamu tenang aja. Aku bisa janjiin sesuatu. Aku bisa kasih sesuatu yang gak bisa dikasih sama siapapun. Bukan cuma perhatian, tapi kendali. Kendali penuh atas hidup kamu. Aku tahu kamu tuh lelah, kamu tuh capek jadi sosok dosen yang harus kelihatan sempurna. Jadi biarin aku yang tarik semua topeng dari wajah kamu. Biarin aku jadi tempat sampah buat sampah-sampah atau hal-hal yang bikin kamu stres, yang bikin kamu hilang kendali. Aku nggak mau merepotkan kamu, tapi kadang-kadang ya aku harus jadi orang yang bisa nampung itu semua. Dan biarin aku yang kontrol, aku yang atur, dan aku yang jatuhin kamu sampai titik terendah. Tapi ya di saat yang sama ya aku juga bakal angkat kamu. Aku bakal sembuhin kamu dari rasa sakit, capek, dari hal-hal yang gak kamu suka itu. Aku bisa janji itu. Aku bisa kasih itu sama kamu. Bukan sebagai mahasiswa ke dosennya, gak. Tapi sebagai seseorang yang memang suka sama kamu. Yang pasti aku bisa kasih semuanya. Rasa sakit, nikmat, rasa takut tapi juga nyaman. Pokoknya semuanya bakal campur jadi satu. Dan aku tahu, cuma aku yang bisa kasih itu ke kamu. Jadi biarin badanku ini menyentuh badan ibu. Terserah mau aku taruh tanganku di mana, yang pasti kamu nikmatin aja. Nikmatin sentuhan aku dan nikmatin suaraku ini. Karena jarang-jarang kita ada di momen ini.
Di momen kita berdua di kampus yang memacu adrenalin dan aku yakin kamu pasti suka. Hah? Biarin aku kasih bisikan sama ibu dosenku yang paling aku sayangi ini. Jadi gimana? Kamu masih ragu? Kamu masih malu sama aku, ah? Udahlah. Tahan muka merahmu itu. Dan kalau memang kamu mau senyum, silakan aja senyum sekarang, gak apa-apa. Kamu lagi diajakin ngobrol sama cowok yang suka sama kamu, jadi gak ada salahnya kalau kamu ngeluarin senyuman kamu itu. Lagi pula senyuman kamu juga manis kok. Aku suka sama senyuman kamu itu. Jadi sekarang lihat aku ya. Ibu dosenku yang paling aku sayangi, tatap aku sekarang. Ayolah ibu dosenku yang paling cantik, yang pernah kumiliki. Ayo sini, lihat aku. Lihat aku, ibu dosen. Atau oke. Biar kamu lebih terpesona, aku bakal bilang gini. Ayo sayang, lihat mukaku ini. Lihat tatapan aku yang selalu kamu tunggu-tunggu ini. Yang bikin kamu salting, yang bikin kamu senyum tipis, yang bikin kamu traveling mungkin. Ayolah, lihat mukaku. Ayolah, jangan bikin aku maksa kamu. Buat sekarang aku gak bisa ngelakuin sesuatu yang kasar, karena kita berdua ada di tempat yang sempit kan. Bahkan tangan aku gak bisa lurus ke depan. Aku cuma bisa lurus ke bawah, yang dimana itu udah keisi sama badan kamu. Oke, lihat mukaku. Iya, betul kayak gitu. Gini, aku pengen kamu bilang sesuatu. Aku pengen kamu bilang sesuatu ya. Gak perlu ditahan lagi. Aku pengen kamu bilang kalau kamu itu suka sama aku. Kamu suka sama aku. Oke, biar aku yang mulai. Biarin aku yang mulai dulu ya. Karena siapa tahu kamu malu ya kan? Oke. Lihat aku. Iya. Dengerin suaraku baik-baik ya. Pasang telinga kamu baik-baik. Ibu dosenku, sayangku, aku, Rere, Revan, aku suka sama kamu. Kenapa sih? Gak usah ditahan, gak apa-apa. Gak usah ditahan, tenang aja. Gak ada yang lihat kamu senyum kayak gitu kok. Yang bisa ngeliat kamu sekarang kan cuma aku. Jadi gak apa-apa, gak perlu kamu tahan ya. Jangan ditahan. Jangan ditahan ya. Dan sekarang gini, aku pengen kamu mengakui sendiri kalau kamu suka diperlakukan kayak gini sama aku. Aku pengen kamu bisikin pelan-pelan di telinga aku. Ya. Aku ulangin. Aku pengen kamu bilang kalau kamu suka diperlakukan kayak gini sama aku. Iya, betul kayak gitu.
Itu udah bener kok. Bagus. Hubungan kita kan bukan sebagai dosen dan juga bukan sebagai sosok yang sempurna, tapi sebagai wanita yang rela tunduk sama mahasiswanya yang gila, yang terlalu cinta sama dirinya. Ya kan? Kamu udah terlalu cinta sama aku. Kamu udah gak bisa berhenti buat menghilangkan aku dari pikiran kamu. Setiap kali kamu dengar suaraku, kamu akan selalu terbayang sama mukaku ini, sama tatapan aku, dan pesonaku. Tentu aja, pesonaku dan suaraku ya selalu bisa bikin kamu terbayang-bayang, yang bayangannya semakin kuat, yang imajinasinya tuh semakin pekat, semakin terbayang, semakin gak bisa kamu hilangkan. Semakin kamu coba buat menghilangkan bayanganku dari kepalamu, semakin gak bisa kamu menghilangkan aku dari pikiran kamu. Dan semakin kamu terbawa suasana sama suaraku ini, yang semakin dalam, yang semakin masuk ke dalam pikiran kamu, yang selalu terngiang-ngiang di kepala kamu. Sayang. Oke. Yang pasti, jangan pernah buat ninggalin aku, bahkan ngelupain aku sama sekali, ya. Jangan pernah kabur juga dari kenyataan. Dunia luar itu gak benar-benar peduli sama ibu, sama kamu. Tapi aku peduli sampai ke sisi tergelap kamu yang gak pernah ibu kasih lihat ke siapapun. Jadi biarin aku yang jadi satu-satunya orang yang boleh milikin kamu. Kamu ngerti kan? Oke, kalau gitu mendingan kita balik sekarang. Aku takutnya ada yang curiga karena ini udah masuk ke jam kuliah. Nanti ibu dicariin. Dan mungkin nanti atau besok aku bakal main ke rumah ibu sendirian. Nanti kita bisa main lagi di sana. Dan cuma ada aku sama kamu, ya kan? Jadi gak akan ada orang yang bisa ganggu kita berdua. Tenang aja. Yang pasti nanti kita bakal main lagi. Dan sekarang kita mendingan balik lagi. Udah ya. Sampai jumpa, Ibu dosen. Dadah.